Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Ngaji Bareng TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Uangnya banyak. Amin. Utangnya nggak ada. Amin ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini pemirsa Ngaji Bareng di TVRI, topik pembahasan kita hiasi lisanmu dengan Al-Quran dan salawat. Menarik sekali. Hiasi lisanmu dengan Al-Quran dan bersalawat. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, Dr. Haji Tuah Sirait MH Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak-agak serak nih Ustaz. Iya. Agak-agak serak. Masya Allah. Apa sibuk belakangan ini Ustaz? Ya, di samping menyampaikan dakwah juga. Insyaallah, alhamdulillah. Masya Allah. Terus mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan. Amin, amin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Nah, pemirsa Ngaji Bareng di TVRI, agar menambah semangat kita, hari ini kita akan mencoba memperkenalkan dulu ibu-ibu yang ada di studio. Ibu-ibu, ibu masih hidup? Masih. Biasa. Pertama, Majelis Taklim Ummahatus Shalihat. Ya, silakan Bu. Al-Ummahatus Shalihat Medan Baru. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Luar biasa. Betul ya, cinta Al-Quran ya? Sama suaminya cinta juga? Cinta. Oh iya, Masya Allah. Yang kedua, Majelis Taklim Dar Az-Zain. Kami dari Majelis Dar Az-Zain, cinta Rasulullah, bahagia di dunia, surga tempat tinggalnya, insya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Tapi ada andong-andong yang belum hafal dia tadi Bu. Katanya gini kan, Masya Allah. Bu ini yang muda-muda bisa lah ya. Yang keempat, Majelis Taklim LPPLU, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari LPPLU Kota Binjai, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. meningkatkan silaturahmi dan ibadah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Luar biasa. Ini apa namanya, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia. Berarti yang di depan-depan nih balita nih Bu. Barisan 50 tahun ke atas ya, Masya Allah. Luar biasa. Ini sama nih dari Kota Binjai ya Bu. Masya Allah. Salam dari Binjai. Masya Allah. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah semangat kita, kalau saya bilang ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Bisa Bu? Yuk kita ulangi. Ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ayo kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mendengarkan kajian seputar tentang hiasi lisanmu dengan Al-Quran dan salawat bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Tuah Sirait MH sebagai narasumber kita. Kepada Tuan Guru kita, falyatafaddal masykur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an wa syarrafna bihifzihi wa tilawatihi wa manna alaina bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala zalika min a'zami ibadatihi. Yang saya hormati pemandu pada kesempatan ngaji bareng kali ini, Ustadz kita yang tak asing lagi untuk selalu live di TPRI. Para pemirsa TPRI Medan yang berbahagia, ibu-ibu seluruhnya dari majelis pengajian yang begitu semangat, bak kata orang terbang tinggi burung kenari, Cakep. terbang tinggi tanpa diburu. Senang banget ibu-ibu masuk TPRI. Iya, cakep. Semuanya saya lihat seragam baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lunas ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah lunas ya Bu ya sebelum syuting ya. Masya Allah. Ya, hari ini bahagia rasanya bersama ibu-ibu. Apalagi melihat masing-masing yelnya tadi, ada yang cinta Al-Quran, Cinta Nabi. ada yang cinta Rasulullah. Dan merupakan sebuah statement bagaimana kita sebagai sosok yang Allah turunkan dua kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama tentunya Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran itu. Tentu saat ini juga kita menyambut hari yang bersejarah terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya sangat tepat juga kalau tema kita hari ini hiasi lisanmu dengan Al-Quran dan salawat. Karena Al-Quran adalah kalamullah, salawat rangkaian sanjungan kita kepada Rasulullah. Dan kedua-dua ini diperintahkan Allah. Membaca Al-Quran Allah perintahkan, berselawat juga tidak hanya Allah perintahkan, tetapi berselawat itu juga adalah dilakukan Allah sendiri. Maka tentunya ketika kita untuk menggapai kemuliaan diri kita, senjata hidup ini salah satunya tidak lain adalah lisan ya Bu ya. Tentu lisan inilah yang akan banyak mempengaruhi kehidupan, memperbaharui pergaulan kita dalam kehidupan, juga termasuk lisan ini juga memperbaharui kualitas keimanan. Maka tentu lisan ini menjadi sesuatu yang harus terhiasi dengan bagaimana menjadikan lisan kita ini untuk selalu mendapatkan kemuliaan dari apa-apa yang kita ucapkan. Maka tentunya apa yang menjadi perintah Allah, Al-Quran menjadi bacaan. Lalu bagaimana Al-Quran yang wajib untuk dibaca itu, yang dengan lisan kita membacanya, tetapi lisan kita membaca Al-Quran itu ditentukan oleh Allah dalam bentuk bagaimana menjadikan lisan yang sesungguhnya membaca Al-Quran. Tentu Al-Quran dari huruf-huruf yang harus dibentuk dari makharijul hurufnya. Tidaklah huruf-huruf ayat Al-Quran itu bisa disebutkan dengan keinginan kita, tetapi huruf-huruf Al-Quran itu harus dikeluarkan, harus dilafazkan, harus disebutkan dengan bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala, agar bacaan itu menjadi bacaan yang mulia, bacaan yang memiliki derajat ketinggian. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah memiliki derajat tertinggi. Ketika Amir bin As menyebutkan kullu ayatin fil Qur'ani darajatun fil jannati, bahwasanya setiap ayat Al-Quran itu
adalah derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa masabihun fi buyutikum, dan setiap ayat Al-Qur'an itu akan menjadi penerang di rumah-rumah kamu. Dan tentunya bagaimana Al-Qur'an ini untuk selalu memperindah lisan kita, sehingga siapapun kita, apapun ragam sukunya, lisannya akan menjadi indah. Walaupun mungkin pada realitasnya lisan kita selalu berbeda-beda. Saya orang Batak, marga Sirait. Dibilang orang gerobak pasir, gerombolan Batak payah diusir katanya, Bu. Ustadz Jarod ini kalau mendengar namanya udah pasti Jawa. Kalau sudah namanya Jarod, Gatot, itu Jawa itu, Bu, ya. Total. Iya. Tapi kalau sudah Sirait, Simanungkalit, itu Batak itu, Bu, ya. Ya, masing-masing kita dengan dialek yang kadang-kadang berbeda. Iya. Cara penyebutan kata-katanya, ada yang penyebutannya begitu keras, kadang-kadang begitu lembut, ya kan? Makanya ini juga menjadi sebuah keindahan ketika lenturan lisan kita membaca Al-Quran itu akan terlatih untuk sama-sama menjadi indah. Lalu apakah orang Batak tidak bisa indah membaca Al-Quran? Ya tidak. Tentunya banyak orang-orang Batak jadi qori internasional, qori ternama. Apakah orang Jawa tidak indah membaca Al-Quran? Kadang-kadang kan penuh tudingan. Walah, orang Jawa katanya gimana mau bagus baca Al-Quran, katanya kan. Medok katanya kan, ijazah Nasrullah katanya kan. Orang Batak pun begitu juga. Macam mana mau bagus baca Al-Quran, Allahu Akbar katanya kan. Ya masing-masing lah. Orang Aceh macam mana mau bagus baca Al-Quran, in kuntum ta'lamun katanya kan. Itu kan ketika lisan kita tidak terlatih dalam bacaan itu. Tapi ketika bacaan itu sudah menjadi menyatu dengan lisan kita, maka tidak terlihat lagi Bataknya, tidak terlihat lagi Jawanya, tidak terlihat lagi Acehnya, Padangnya, tapi semua telah menjadi lisan yang indah. Karena bagaimana Al-Quran itu telah dikeluarkan dari huruf-hurufnya. Ibu-ibu, para pemirsa yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kita melihat bacaan Al-Quran ini sederhana begitu. Seakan-akan sepertinya baca Al-Quran ini bacaan yang biasa, Ustaz. Padahal sebenarnya ada 5 hal ini tidak bisa ditinggalkan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran itu hurufnya harus dikeluarkan dari tempat yang tepat. Ada yang harful lisan, ada yang halqi, ada yang asyafatain. Jadi huruf-hurufnya itu harus benar dari mana tempat keluarnya. Coba ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pemirsa, sudahkah kita masing-masing tahu dari mana alif, dari mana ba, dari mana ta, dari mana sa, ya kan? Sesudah tahu tempat keluarnya, mengeluarkan huruf itu juga ada gayanya. Maka huruf itu keluarnya tak sama. Sama tempat keluarnya, bunyinya berbeda. Sama dengan ibu-ibu tadi masuk ke ruangan ini lewat pintu, tapi masuknya macam-macam. Ada yang masuknya berjalan tenang, ada yang agak goyang-goyang, ada yang lari sedikit. Ya itu kan masing-masing. Tempat masuknya, tempat keluarnya sama, tapi modelnya berbeda-beda. Maka huruf itu pun begitu. Makanya tempat keluarnya sama, bunyinya tidak sama. Kenapa? Karena tempat keluarnya sama, keadaan mengeluarkannya berbeda. Itulah sifatul huruf. Setelah huruf-huruf itu dikeluarkan, maka bertemulah huruf yang satu dengan yang lain. Jadilah ketentuan bacaan. Itulah namanya hukum-hukum bacaan atau ahkamul huruf. Ada yang izhar, ada yang ikhfa, ada yang iqlab. Ya Bu ya.
Berarti kan begitu banyak yang harus kita pahami dalam bacaan ini. Tempat mengeluarkannya, cara keluarnya, apa yang terjadi dari pertemuan huruf itu. Kemudian melahirkan mat dalam bacaan. Ada mat asli atau mat tabi'i, ada mat far'i yang dia bermacam sesuai dengan kadar panjangnya seberapa. Kemudian lagi membaca Al-Quran itu nggak sembarangan seperti angkot, mau berhenti suka-suka, mau ngegas lagi suka-suka. Tapi baca Al-Quran itu berhentinya diatur. Nggak boleh sembarangan membaca Al-Quran, suka-suka mau berhenti di mana. Macam kebanyakan ibu-ibu wirid, suka-sukanya lah berhenti ku tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin. Waduh. Ini kan suka-suka namanya Ustaz. Itu perwiritan mana Ustaz? Ada sini nggak ada? Iya. Di sini lagi nggak baca semua. Berhenti itu hanya dua macam. Yang pertama berhenti suara, berhenti juga nafas, itu namanya berwakaf. Jadi berhenti, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti suara, nafas juga berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ada berhenti suara, nafas tidak. Oh, itu sakta. Sakta. Potongan ayat misalnya mimmarqadina hadza, itu yang boleh berhenti suara. Jangan nyari kesempatan ibu ngambil napas di situ. Mimmarqadina hadza, itu dah salah. Jadi nggak begitu membacanya. Jadi kan bu, membaca Al-Quran itu berarti harus kita dirasakan membacakannya. Makanya membaca Al-Quran itu dengan beberapa kadar bacaan, tempo. Maka disuruh baca Al-Quran itu dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, agar bacaan itu perlahan-lahan, tenang. Maka orang membaca Al-Quran itu, bacaan itu dia nikmati. Makanya Al-Quran itu menurut ulama qurra tidak boleh membaca Al-Quran itu dengan irama atau lagu yang tak cocok. Kita tahan dulu Ustaz. Ya. Yang bagaimana tuh yang irama yang tak cocok tuh insya Allah akan kita lanjutkan Ya, siap. setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Ada? Tunggu dulu ya. Ini dulu tadi ya. Masya Allah. Ustadz, ada tadi irama yang tidak cocok atau tidak boleh diiramakan. Misalnya seperti apa? Silakan Ustadz. Jadi Ustadz, secara sederhana barangkali ya, kita sudah punya lagu-lagu yang masyhur. Dan itu sudah disepakatilah menjadi lagu-lagu yang cocok dengan Al-Quran. Ada Bayati, ada Soba, ada Hijaz. Dan itu ketika dibaca, itu terasa kita bisa menikmati bacaan itu. Misalnya Nahawan misalnya. Itu, ya, tapi Ustadz ini suara lagi serak ini sebenarnya. Kan Ustadz, biar Ya enak kan? kami ini ya Bu ya. Biar jin-jin dalam tubuh ibu-ibu nih keluar semua ya. Masya Allah. Misalnya ya Nahawan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya begitu dan seterusnya ila akhir ayat. Itu kan ketika bacaan itu didengar dan dinikmati, itu terasa ayat-ayat itu bisa masuk ke jiwa kita gitu. Jadi tidak lagu-lagu yang suka-suka. Ya kalau kena yang suka-suka ya payah. Orang Batak kena tortor kan. Orang Jawa kena jepongan. Ya orang Melayu nanti kena dendang Melayu kan payah itu ya kan. Gimana Ustaz? Nah kalau misalnya lah yang sering dicontohkan orang, kena pula
penyanyi dangdut baca surah Yasin kan gawat. Gawat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan repot ya kan. Terpaksa orang bilang oh Yasin katanya kan. Jadi itu kan yang tak cocok begitu menurut ulama kita. Jadi sehingga Al-Quran itu dengan hiasan lisan kita. Salawat juga begitu. Salawat ini kan menjadi bacaan yang sesungguhnya akan memberikan banyak hal kepada kita. Ada salawat munjiat, ada salawat nariyah, ada salawat tibil qulub yang sudah populer hari ini. Ini kan semua salawat-salawat ini mendatangkan kekuatan bagi kita, jiwa-jiwa kita. Sehingga insya Allah dengan banyak kita membaca Al-Quran, banyak kita bersolawat, maka kita akan semakin terasalah jiwa kita ini. Maka kata Ustaz tadi ada ibu-ibu dari LPP, LU, ya kan? Tadi kepanjangannya apa Ustaz? Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia. Iya, pemberdayaan perempuan lanjut usia. Ini kan yang lanjut usia diberdayakan. Coba Ustaz, memberdayakan yang lanjut usia ini kan luar biasa nih Bu ya. Sedangkan yang muda-muda kadang susah memberdayakannya. Apalagi yang sudah lanjut usia. Ya kan? Ini kan menjadi sebuah realitas yang sesungguhnya di sini dibutuhkan adalah semangat yang kuat. Maka sekarang ini banyak orang yang kalau ditanya semuanya punya semangat yang kuat. Maka ibu-ibu sekarang ini kalau ditanya berapa usia, orang pasti jawab, umur boleh tua, semangat tetap muda. Ini kan sudah bahasa yang begitu menjamur hari ini. Jadi kekuatan itu bisa muncul pada jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita akan mempengaruhi bagaimana fisik kita hari ini. Ada usia yang sudah begitu jauh usianya, tapi semangatnya begitu hebat, ya Bu ya. Ini siang ini nggak kita cek ini berapa usia tertua di tempat ini. Tapi kena ada baju baru semua, nampak macam anak gadis semua ya Bu ya. Dah tak nampak lagi wajah-wajah yang tua. Maka yang nampak hari ini wajah-wajah yang muda semuanya, alhamdulillah. Jadi ini juga keindahan ya Bu. Keindahan kita di dalam Islam ini sehingga kita sudah dibentuk dengan bagaimana Islam membentuk diri kita. Tubuh kita dibentuk dengan hiasan untuk menjadikan kita indah. Lisan kita juga dibentuk untuk bagaimana lisan ini menjadi lisan yang selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari Al-Quran begitu penting, maka saya kira lisan ini begitu selalu digunakan untuk Al-Quran. Lisan ini begitu selalu digunakan untuk salawat. Kenapa? Karena kedua-dua ini akan menjadi riyadhah lisan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Ngaji bareng di TVRI. Saya persilahkan ibu-ibu lanjut usia untuk melanjutkan usianya. Ibu-ibu, silakan Bu, silakan mau bertanya silakan. Nah, ini ketua wirid kami Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Zuraida Monel, Ketua LPPLU Kota Binjai. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya istiqomah dalam membaca Al-Quran serta berselawat setiap waktu. Terima kasih Pak Ustadz, itu pertanyaan dari kami. Iya, silakan Bu, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pula Ustadz agar istiqomah Ustadz? Ini Bu, istiqomah bukan ikatan suami takut orang rumah ya, bukan ya. Tapi istiqomah teguh pendirian. Setiap hari bisa baca Quran ya Bu. Nah, itu gimana itu Ustadz? Jadi Ustadz, saya tadi melihat ibu ini, karena saya bilang tadi cara membaca Al-Quran yang paling baik itu tartil. Maka ibu ini bertanya tartil juga saya lihat. Begitu perlahan-lahan mempertanyakannya sehingga kalimat bacaan itu seperti tartil. Ya ditanya keistiqomahan ya. Ya keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran dan bersolawat. Ini
pembentukannya tak lain adalah diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita harus meyakini dan merasakan bahwa Al-Quran itu menjadi kekuatan yang Allah turunkan bagi kita. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa terhadap diri manusia. Ya. Maka kalau kita membaca Al-Quran yang selalu menjadi hiasan lisan kita, itu secara otomatis akan menjadi kekuatan dalam diri. Saya pernah membaca sebuah majalah. Katanya ada seorang yang berasal dari Syria. Dia kepingin menghafal Al-Quran. Jadi orang yang kepingin menghafal Al-Quran itu istilahnya nggak ujuk-ujuk bisa hafal. Sedangkan orang yang sudah bertahun-tahun menghafal Al-Quran tiba-tiba hilang, nggak berlanjut. Apalagi yang belum pernah menghafal Al-Quran tiba-tiba mau menghafal Al-Quran. Maka dia lakukan dulu pendekatan dengan Al-Quran. Bahasa kita PDKT, Ustaz ya. PDKT dengan Al-Quran dengan apa? Hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Diputarnya di rumah bacaan Al-Quran sampai tertidur, bangun lagi bacaan itu juga. Di mobil dia pergi bacaan Al-Quran. Lalu setelah beberapa waktu dia lakukan itu, ternyata terasa ada imun dalam dirinya. Betul, ternyata menurut sebuah penelitian, dalam tubuh kita ini ada namanya neuron katanya. Neuron itu yang mengaktifkannya suara atau bunyi. Maka kita ini kan nggak bisa nggak mendengar suara. Ibu-ibu kalau sendiri di rumah saya kira itu pasti kesunyian. Paling-paling nyari TV juga. Apalagi model sekarang ya kan. Tiba-tiba udah karaokean ibu itu sendiri di rumah ya kan. Di mobil awak sendiri ya kecarian juga, terpaksa masuk flash disk. Cuman itulah. Kalau orang Mendeling keluar lagu salak-salak si bakua, dimangan sada mengido dua istilahnya. Kalau Melayu kena lagu pucuk pisang. Ya kan? Kalau Jawa saya lupa Ustaz, apa kira-kira agaknya? Tombuati, Ustaz. Tombuati. Artinya kita ini kan butuh suara. Menurut penelitian, suara yang paling baik untuk kita dengar itu tak lain adalah suara bacaan Al-Quran. Maka sebenarnya kita nggak boleh rising kalau ada suara Al-Quran. Kadang-kadang bunyi Al-Quran, udahlah merepet awak. Baru lagi jam 11 sudah hidup di masjid ni digasa orang tu katanya. Pikir orang tu macam orang tua aja yang mendengarkan Al-Quran tu katanya. Kadang-kadang tak begitu kita terima dengan bunyi ayat-ayat Allah itu. Padahal sesungguhnya bunyi ayat Allah itu adalah suara yang paling indah untuk kita dengar. Jadi kalau kita ingin istiqomah, maka kita tahu dulu sebenarnya Al-Quran itu begitu menjadi obat, begitu menjadi kekuatan pada diri kita. Dan selawat juga seperti itu. Karena tidak saja kita berselawat, Allah juga berselawat kepada Nabi. Malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kalau Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi, kenapa kita sebagai umat, sebagai manusia malah tidak gemar berselawat kepada Rasulullah? Maka inilah sebenarnya motivasi kita untuk menjadikan istiqomah kepada Al-Quran dan selawat. Lagi-lagi istiqomah yang dimaksud bukan seperti Ustaz tadi, bukan yang seperti yang pernah saya dengar, istiqomah istri ketiga dikontrakkan rumah. Ngaji bareng di TVRI. Pertanyaan kedua, ibu-ibu ada? Atau pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita, ada di depan layar televisi Anda. Ya, silakan ibu-ibu dari pengajian Dar Az-Zain. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Novita, Wakil Ketua dari Majelis Taklim Dar Az-Zain.
Dan saya juga Ustadz guru mengaji. Iya. Dan saya dapati memang masih banyak ibu-ibu yang mengajinya masih belum dengan menggunakan tajwid. Jadi pertanyaan saya, Al Ustadz, bagaimana nilai bacaan Al-Quran yang menggunakan tajwid dengan yang tidak menggunakan tajwid? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu, bagus pertanyaannya. Masya Allah. Jadi ibu guru ngaji, ibu tengok ibu-ibu masih banyak yang tidak menggunakan tajwid. Kalau bapak-bapak aman Ibu ya, alhamdulillah. Ustaz, kita tampung dulu Ustaz. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Terima kasih, Iya. Ustadz izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan materi yang disampaikan Ustadz, hiasi lisan dengan Al-Quran dan sholawat. Pertanyaan kami dari Al-Ummatus Sholihat, apa perbedaan nilai sholawat dari Allah, malaikat, dan hamba? Demikian pertanyaan kami Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikatnya bersalat kepada nabi. Kemudian apa bedanya dengan kita ya Bu ya? Nah, nanti insyaallah akan dijawab oleh guru kita. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang kedua tadi dan pertanyaan ketiga. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang saya kira cukup begitu memberikan motivasi yang tinggi. Ya memang begitu, kalau kita guru ngaji yang nampak orang yang tak pandai ngaji misalnya. Iya. Kalau kita tukang jahit, nampaklah orang yang jahit bajunya tak cocok gitu ya. Kalau kita tukang pangkas, nampaklah rambut kawan yang tak rapi rambutnya. Nah, jadi semua itu adalah bagian daripada semangat kita. Jadi kalau ditanya tadi apa perbedaan bacaan Al-Quran yang dari sisi kualitasnya Ustaz ya? Itu sudah dijelaskan Rasul dalam hadisnya bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir tentu berbeda kualitasnya. Kata Rasul, mahirul Quran itu kan orang yang mahir baca Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah dan seterusnya. Bahwa dengan bacaan itu tidak saja dia yang membaca, tapi malaikat pun Allah turunkan menyertainya dalam bacaan itu. Subhanallah Bu. Membaca Al-Quran kita, malaikat menyertai kita. Apa yang menjadi doa kita, bukan kita saja yang mengaminkan, tapi malaikat yang mengaminkan kita. Maka ibu-ibu lebih banyak sukses dari bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu yang sering tadarus Al-Quran, bapak-bapak kurang Ustaz. Bandingkan saja di rumah antara ibu-ibu sama bapak-bapak, mana lebih nampak sukses babut badannya daripada suaminya, kira-kira begitu. Ini pengaruh juga ya. Waktu nikah Ustaz ya? Iya, Nikah Jadi kalau bacaan Al-Quran yang mahir itu, maka dalam bacaan itu Allah sertakan malaikat. Bagaimana kondisi orang yang membaca Al-Quran tapi memang kemampuannya masih seperti itu. Tapi yang pasti bacaan itu bukan bacaan yang dia sudah bagus tapi dirusak-rusaknya, tidak seperti itu. Tidak diikutinya pedoman-pedoman yang ada. Tapi itulah kondisinya. Kata Rasul, kondisi bacaan yang masih belum sempurna, terbata-bata, terputus-putus, juga dapat pahala. Falahu ajran, kata Rasul, 2 pahala. Artinya memang Al-Quran itu memang mulia. Tingkat bagaimanapun seseorang dalam membacanya pasti mendapatkan kemuliaan. Tetapi tidak boleh berlarut-larut dengan ketidakmampuan itu. Tapi teruslah kita riyadhah, membiasakan membaca Al-Quran. Kadang-kadang kalau sudah disuguhkan Al-Quran, kita ini semua punya alasan. Alasan yang paling banyak ketika dihadapkan Al-Quran itu biasanya masing-masing mata. Ada yang bilang tinggal kacamata, ada yang bilang kacamatanya sudah tak seperti dulu lagi. Alasan semua mata. Itu alasan klasik. Mata. Dia malu membilang, maunya jujur aja, memang ini loh Ustaz kelemahan, memang tak bisa aku baca Al-Quran ini.
Harus Ini lapang enggak- hati Ustaz ya, harus ketika lapang hati. diajari gitu Ustaz. Iya, ini enggak alasan Merajuk, lagi kacamata bilangkan tidak bisa, malu seperti itu. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, artinya tentulah berbeda antara orang yang membaca dengan bacaan yang sempurna, yang baik, dengan bacaan yang masih terbata-bata. Tentulah berbeda. Kualitas itu tidak akan sama. Seperti yang disampaikan Rasul tadi, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran disertakan dalam bacaan itu malaikat yang mulia. Tapi orang yang masih terbata-bata, belum sempurna bacaannya, maka dia tetap dapat pahala. Malah 2 kata Rasul. Falahu ajrani. Maka kesimpulannya, jangan pernah berhenti dan malas membaca Al-Quran. Tapi 2 itu dapat khairukum man ta'allamal Quran itu tadi Ustaz? Iya. Oh, dapat pahala sebaik-baik orang itu membaca Al-Quran dan mengajarkannya, Masya Allah. Artinya aktivitas yang mendapat nilai dari Allah, dan itu yang sudah mendapatkan garansi Ya. dari Rasulullah dalam hadisnya Al-Quran. Seperti yang Ustaz bilang tadi, man ta'allam khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kemuliaan dalam belajar dan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Nah selanjutnya pertanyaan Ibu tadi, gimana Ustaz? Selawat pula Oh, nih. iya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ih bagus-bagus hafalannya Ya, Ustaz. subhanallah. Masya Allah. Coba sambung, tandanya Bu. ibu-ibu pengajian. Iya. Sambung Bu, tatajafa junubuhum. Oh enggak juga rupanya Udah Ustaz. lupa Ustaz. Silakan Ustaz, gimana tuh Ustaz? Jadi memang ya, sholawat ini ketika Allah suruh hambanya bersolawat, Iya. Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat. Tentulah nggak sama bagaimana kita bersolawat sebagai hamba Iya. dengan bersolawatnya Allah sebagai sang pencipta atau khalik. Letak perbedaannya di mana? Dikutip dari apa yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi, bahwa kata Al-Qurtubi, salawat bagi Allah itu adalah rahmatuhu wa ridwanuh. Ya. Salawat Allah kepada Rasul itu adalah merupakan rahmatnya dan keridhaannya. Ya, karena Allah punya itu. Ya. Itulah rahmat yang Allah berikan, keridhaan yang Allah berikan. Itulah salawat dari Allah kepada Rasulnya. Kemudian salawat malaikat kepada Rasul, kata Al-Qurtubi, itu adalah ad-du'a wal istighfar. Maknanya adalah doa dan istighfar. Tetapi kalau kita sebagai manusia, apa salawat yang kita kumandangkan itu menjadi apa? Kata Al-Qurtubi, kalau salawat dari umat, dari kita itu ad-du'a wa ta'zim. Doa dan pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tingkatan-tingkatannya. Kalau salawat dari Allah ke Rasul itu rahmat dan ridhonya, kalau dari malaikat itu doa dan istighfar bagi malaikat, dan bagi kita umat salawat itu adalah doa dan at-ta'zim, ketakziman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulianya Rasulullah itu, yang insya Allah beberapa hari lagi kembali akan kita sambut kelahirannya, sosok yang diutus Allah untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang gemilang ini, yang indah ini, sehingga ibu-ibu bisa begini leluasa, ada duduk di bangku, ada duduk di karpet, ada yang macam di stadion ya Bu ya. Ini kan perjuangan Rasulullah. Sebelum Rasul datang di zaman jahiliyah, Rasul ini gak bisa duduk. Tak usah duduk, lahir aja pun sudah tak bisa lagi. Tak bisa dilihat wanita. Dianggap wanita itu adalah sosok makhluk yang terhina begitu. Maka ibu-ibu jangan merasa terhina lagi. Kadang-kadang ibu-ibu masih merasa lagi, Ustadz, kalau kami ini kan perempuan ini macam makhluk teraniayanya nih. Kenapa awak bilang? Cobalah Ustadz, dari mulai bangun
Sampai tidur yang kami tengok pun itu juga, kata ibu tu. Bangun pagi masuk kamar mandi taklah bertukar-tukar. Itu juga. Mau masak, rice cooker pun itu juga. Udah apalah patah kupingnya sebelah, itu juga dipakai. Mau pergi nyari baju, mau rekaman di TPRI ya Bu ya. Baju yang mau dipakai warna hijau juga ya. Belum ada ganti ya Bu ya. Ini warna apa namanya Bu? Saya lupa ya. Oh, castifing. Oh, ini warna-warna nih Bu, perempuan yang hafal ya Ustaz ya. Kekinian ya. Ya, ibu-ibu masa kini rupanya. Udah mau berangkat, milih sendal setengah jam, yang dipakai pun itu juga, kata ibu itu. Sedihnya lagi Ustaz, jam 5 sore, Assalamualaikum. Aku lari ke depan pintu. Kupikir tak siapa yang datang laki pun tak bertukar-tukar itu juga. Jadi mau yang mana Ustaz? Jadi kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, artinya bagaimana selawat yang kita kumandangkan ini akan menjadi bagian kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena kita berselawat kemuliaan, karena tidak saja kita yang disuruh berselawat, tapi Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ibu mau berselawat boleh juga Ustaz ya kan? Boleh Ustaz. Ya. Boleh. Misalnya selawat tumbuhat selawat tibil qulub misalnya. Tapi boleh di penghujung Ustaz ya. Boleh di penghujung. Ngaji bareng di TVRI. Nah, ibu-ibu ada satu kesempatan lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dari Binjai ada? Silakan Bu. Ya. Kasih Bu mic-nya. Berdiri Bu. Berdiri, jangan lari, berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumiati, kebetulan dari pengajian LPPU Kota Binjai tadi Pak. Kebetulan saya qori'ah Pak. Alhamdulillah, jadi Masya Allah. tadi Bapak katakan lagu Al-Quran itu ada yang sembarangan gitu kan Pak. Jadi kalau saya bertanya pada ustadz yang lain, mengeluarkan suara dan juga berlagu itu katanya hukumnya haram Pak Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Quran kan pakai lagu. Nah, kebetulan mengeluarkan aurat. Nah, itu gimana Pak? Oh, bagi perempuan? Iyalah, bagi perempuan. Oh, padahal Ibu qori'ah. Iya. Oh. Nah, jadi ada ustadz mengatakan haram katanya. Kebetulan saya juga ngajar marhaban Pak. Ya qori'ah juga gitu. Jadi Ibu gegana ya kan, gelisah galau merana gitu kan. Jadi bumerang Ustadz, gimana Ustadz? Itu aja Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu Bu, bagus pertanyaannya. Gimana Ustadz, di luar-luar ada juga pendapat bahwasanya suara perempuan tuh aurat ya. Itu bagaimana Ustadz cara mendudukkannya Ustadz? Biar duduk Ibu tuh di situ. Masya Allah. Silakan. Saya apresiatif ya dengan Ibu sebagai qori'ah. Ya. Qori'ah. Insyaallah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diajarkan akan menjadi nilai mulia dari Al-Quran yang kita dapatkan. Jadi memang ya suara wanita itu disebut sebagai aurat gitu ya. Tapi di sini menjadi sebuah tujuan ya. Tujuan dari apa yang menjadi, katakan dulu, bacaan Al-Quran yang disuruh sebenarnya dihiasi. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Keindahan bacaan Al-Quran dengan suara. Jadi bagaimana dengan seorang wanita seperti itu? Tapi ulama kita juga kan ada yang memberikan pendapat bahwa ini adalah merupakan syiar. Ada misalnya musabaqah tilawatil Quran. Ini akan berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur insyaallah, tingkat IKN, nasional IKN. Di IKN. Akan berlangsung tanggal 8 sampai tanggal 15 September ini. Insyaallah anak-anak Sumatera Utara sedang dipersiapkan lagi di TC di kantor BPSDM. Ini juga ada qari, ada qari'ah, ada hafiz, ada hafizah. Tentulah kalau kita melihat juga dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan ini kan
punya kualitas yang sama untuk mendapatkan derajat kemuliaan itu. Al-mu'minuna wal mu'minat was-salihina was-salihat ya, wal qanitina wal qanitat was-sabirina was-sabirat, begitu. Tapi tak masuk wal qanidina wal qanidat gitu ya. Artinya apa? Bahwa wanita yang mukmin ya, laki-laki yang mukmin, laki-laki yang muslim, wanita yang muslim ya, juga laki-laki yang qurra, yang qari, wanita yang qari'ah, laki-laki yang hafiz, perempuan yang hafizah. Artinya semuanya kan menjadi sosok yang tidak menutup untuk mendapatkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Jadi tentulah Al-Quran di sini yang menjadi bagian daripada syiar untuk selalu dimasyarakatkan, disyiarkan, dan ini menjadi bagian yang dalam pandangan agama juga menjadi sesuatu yang maslahat untuk Al-Quran itu sendiri. Oke. Sekira begitu sederhananya Bu ya. Oke. Berarti Bu, tujuannya untuk apa? Kalau dia nyanyi nggak jelas, baru ya kan Bu. Kalau untuk Quran siapa pula nafsu ya kan Bu? Masya Allah. Pasti bertambah imannya Ustaz ya kan? Insya Allah. Tapi Ustaz, waktu juga yang memisahkan kita. Pengen rasanya lama-lama sama ibu-ibu nih ya kan? Tapi waktu juga yang memisahkan kita Ustaz. Kita akhirlah Ustadz ya kan acara kita ini, nanti insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Nah pemirsa ngaji bareng di TVRI, ini saja rangkaian seluruh acara kita, hiasi lisanmu dengan Al-Quran dan Salawat yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan menambah iman kita dan membuat kita lebih rajin membaca Al-Quran di setiap rumah-rumah kita, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ustaz, pimpin selawat Ustaz. Ayo selawat tibil qulub ya. 3, 2, 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah